Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 22129227 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program coding yang saya buat, yaitu tentang program sederhana menghitung nilai akhir dari siswa. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu saya menggunakan include IOStream. Merupakan sebuah pernyataan dari bahasa C++ yang digunakan untuk mengimpor file header IOStream. Nah, file header IOStream ini merupakan bagian dari standar pustaka C++ dan berisi definisi-definisi yang diperlukan untuk operasi input dan output. Nah, dengan menggunakan include IOStream, kita dapat menggunakan fungsi-fungsi seperti count untuk mencetak output ke layar, cin untuk membaca input dari pengguna, dan endl untuk pindah baris yang terdapat dalam namespace std. Nah, perlu dicatat bahwa include IOStream ini hanya diperlukan jika kita ingin menggunakan fungsi-fungsi dari IOStream. Nah, jika kita tidak menggunakan atau tidak memerlukan operasi input dan output dalam program kita, maka kita tidak perlu mengimpor file header tersebut. Nah, selanjutnya saya menggunakan using namespace std. Nah, using namespace std ini adalah sebuah pernyataan dari bahasa C++ yang memungkinkan kita untuk menggunakan semua identifikasi atau identifiers dalam namespace std tanpa harus menuliskan std di depannya. Nah, namespace std ini adalah namespace standar C++ yang berisi banyak definisi dan deklarasi yang terkait dengan standar pustaka C++. Nah, dengan menggunakan pernyataan using namespace std, kita dapat menghilangkan penulisan std sebelum setiap identifikasi yang berasal dari namespace std. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan using namespace std ini dapat mempengaruhi ruang lingkup atau scope dan menghasilkan konflik jika terdapat identifikasi dengan nama yang dalam namespace lain. Selanjutnya saya menggunakan inMain. Nah, inMain merupakan sebuah fungsi utama atau main function dalam bahasa C++ yang menjadi titik awal eksekusi program. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main sebagai bagian yang wajib ada. Fungsi main harus memiliki tipe data_in sebagai tipe data pengembalian atau disebut juga dengan return type. Nah, tipe data_in menunjukkan bahwa fungsi main mengembalikan sebuah nilai bertipe integer yang mengindikasikan status keluaran program kepada sistem operasi. Nah, pada umumnya fungsi main dapat memiliki argumen yang bertipe int_r atau char. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan tipe data void pada fungsi main. Jika program kita tidak perlu mengembalikan nilai ke sistem operasi, seperti contohnya penggunaan void main yang umumnya lebih di beberapa kompilator dan lingkungan tertentu. Tapi menurut standar C++, tipe data pengembalian fungsi main haruslah int. Nah, selanjutnya ada tipe garis miring 2 dalam coding itu digunakan untuk membuat komentar atau komen dalam kode. Nah, komentar adalah bagian dari kode yang tidak dieksekusi oleh compiler atau interpreter dan digunakan untuk memberikan penjelasan atau dokumentasi maupun catatan kepada pembaca kode. Nah, komentar dapat berupa satu baris atau beberapa baris dan mereka tidak memiliki pengaruh terhadap logika atau perilaku program. Nah, mereka hanya berfungsi sebagai panduan bagi pengembang atau orang lain yang membaca kode tersebut. Nah, dalam penting untuk mengikuti praktik yang baik dalam menggunakan komentar dalam kode. Komentar yang jelas dan konsisten dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pemeliharaan kode oleh pengembang lain atau oleh diri sendiri di masa depan.
Selanjutnya ada float dalam coding. Nah, dalam coding, float adalah tipe data numerik yang digunakan untuk menyimpan angka dengan koma desimal dengan presisi yang lebih rendah daripada tipe data double. Nah, tipe data float ini digunakan untuk mempresentasikan bilangan pecahan dengan jumlah digit yang lebih kecil. Nah, di C++ dan bahasa pemrograman lainnya, tipe data float membutuhkan 4 bit dalam memori dan dapat digunakan untuk menyimpan nilai dengan presisi hingga sekitar 6 digit desimal. Perlu diingat bahwa karena presisi yang lebih rendah, penggunaan data float dapat menghasilkan ketidakakuratan dalam perhitungan yang melibatkan operasi dengan pecahan. Nah, jika kita memerlukan presisi yang lebih tinggi, seperti dalam penghitungan ilmiah atau keuangan, disarankan untuk menggunakan tipe data double atau tipe data numerik yang lebih tepat seperti long double. Selanjutnya ada char. Nah, dalam coding, char adalah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan karakter tunggal dalam bahasa pemrograman. Karakter tunggal ini dapat berupa huruf, angka, simbol, atau karakter khusus lainnya. Nah, di C++ dan bahasa pemrograman lainnya, char biasanya membutuhkan 1 bit dalam memori dan dapat menyimpan satu karakter dari karakter yang ditentukan oleh standar ASCII atau Unicode. Nah, kita juga dapat menggunakan angka integer untuk mewakili karakter dalam tipe data char. Misalnya, char CH sama dengan 65 akan memberikan nilai A kepada variabel CH karena angka 65 sesuai dengan representasi ASCII dari karakter A. Nah, tipe data char ini sering digunakan dalam operasi pemrosesan teks, manipulasi string, input atau output karakter, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada cout dan sin. Nah, dalam bahasa C++, banyak pemrograman dengan bahasa cout dan sin merupakan objek yang terkait dengan input atau output standar. Nah, mereka adalah bagian dari namespace std tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya dan dapat digunakan untuk mencetak output ke layar dan membaca input dari pengguna. Nah, cout adalah objek yang digunakan untuk mencetak output data atau pesan ke layar atau perangkat keluaran standar. Kita juga dapat menggunakan operator seperti pada layar sekarang ini untuk mengirim data cout. Sedangkan sin merupakan objek yang digunakan untuk membaca input dari data pengguna atau perangkat input standar. Nah, kita juga dapat menggunakan operator seperti pada layar sekarang ini untuk mengambil data sin. Nah, sin dan cout adalah objek yang sangat berguna dalam standar bahasa C++. Mereka memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan pengguna dan melakukan operasi input dan output dengan mudah. Oke, selanjutnya ada if dan else if, merupakan struktur kontrol dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk melakukan pemilihan kondisional atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Nah, if digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode jika suatu kondisi bernilai true. Sedangkan else if digunakan untuk mengevaluasi kondisi tambahan setelah if. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.